Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Yuk kita belajar tentang filsafat. Filsafat memberi makna pada hidup, menuntun pikiran merenung dan mendalam, menggali nilai, tujuan, dan alasan di dalam. Hidup terbuka dengan pemahaman yang mendalam. Menurut Descartes, dengan metode keraguan, seorang sedang berusaha untuk mendapatkan sebuah pengetahuan yang tidak dapat diragukan. Keraguan yang dimaksud merupakan langkah awal untuk menemukan pengetahuan yang tidak dapat diragukan lagi. Sedangkan menurut J.W.M. Baker S.Y. mengatakan bahwa filsafat adalah refleksi rasional, fik nazar, makrifat, dan rei atas keseluruhan keadaan untuk mencapai hakikat dan memperoleh hikmat. Dan secara harfiah, menurut filsafat Yunani, bermakna pencipta kebijaksanaan atau pencarian kebijaksanaan. Pecinta kebijaksanaan bermakna orang yang mempelajari filsafat atau beraktivitas dalam kegiatan filsafat adalah orang-orang yang memiliki keinginan kuat untuk terus-menerus mencapai kebijaksanaan. Salah satu cabang filsafat adalah filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan refleksi pemikiran secara kritis mengenai ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu berusaha untuk menjelaskan berbagai persoalan, baik tentang apa dan bagaimana suatu konsep tersebut dapat disebut ilmiah. Bagaimana konsep tersebut ditemukan dan dapat dijelaskan, memperkirakan dan memanfaatkan alam melalui teknologi. Dapat disimpulkan, filsafat ilmu merupakan hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran yang dilandasi dengan rasa keingintahuan yang tinggi mengenai ilmu pengetahuan hingga bersifat ilmiah yang disesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga kebenaran akan mengalami perkembangan. Mengapa filsafat perlu dipelajari? Filsafat membawa kita pada pemahaman dan tindakan. Tujuan filsafat ialah mengumpulkan pengetahuan manusia sebanyak-banyaknya, mengajukan kritik, menilai pengetahuan, menentukan hakikat, menerbitkan serta mengatur semuanya dalam bentuk sistematis. Filsafat sendiri membawa kita pada pemahaman, dan pemahaman membawa kita pada tindakan. Sekali lagi, bahwa dengan filsafat membawa kita pada pemahaman, dan pemahaman membawa kita pada tindakan. Filsafat merupakan ikhtiar manusia untuk memahami berbagai manifestasi kenyataan melalui upaya berpikir yang sistematis. Sistematis artinya adanya keteraturan, keterkaitan antara satu dan yang lain. Tatanannya saling berkaitan. Kritis, tentu kritis adalah kemampuan menilai, memilih, dan memilah. Serta radikal dari kata dasar radix artinya akar, sehingga mengakar. Disimpulkan, filsafat ditandai oleh proses berpikir yang teratur, diiringi dengan adanya penilaian sesuatu hal secara mendasar. Melalui berpikir, melalui prosesnya yang sistematis dan kritis serta radikal, filsafat bertujuan memperoleh wawasan yang semakin jelas tentang berbagai gejala, baik yang fakta maupun yang berupa peristiwa, yaitu serangkaian peristiwa-peristiwa. Sehingga di dalam suatu kutipan menurut Socrates, olah pikir manusia dalam menemukan kebenaran disebut sebagai filsafat. Filsafat merupakan induk dan sejalan dengan ilmu pengetahuan, yaitu sains. Filsafat secara umum merupakan ilmu pengetahuan dari ilmu pengetahuan lainnya. Terima kasih. Jadi mengapa kita perlu belajar yang namanya filsafat? Sebagaimana penjelasan video sebelumnya mengatakan bahwa Socrates menyatakan bahwa
pola pikir manusia dalam menemukan kebenaran disebut sebagai suatu filsafat. Dari penjelasan ini kita kaitkan 4 poin manfaat dari belajar filsafat itu sendiri. Yang pertama adalah filsafat itu dapat membantu manusia untuk memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Kemudian yang kedua, bahwa filsafat membantu manusia untuk mengerti diri sendiri dan dunia karena berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar. Nah, dan yang ketiga, manfaatnya adalah untuk membantu manusia berpikir lebih kritis lagi. Nah, apa yang terjadi di kehidupan manusia itu bisa saja salah atau mendekati kebenaran. Maka perlu kita kritisi apa persoalan-persoalan dan kemudian menyimpulkan sebaik mungkin untuk menjadi ibroh bagi kita semua, dan pola pikir itu perlu kita terapkan sebaik mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, eh, filsafat itu mengembangkan kemampuan menalar secara jelas. Nah, yang membedakan argumen yang baik dan argumen yang kurang tepat. Nah, sehingga dapat menyampaikan pendapat lisan maupun secara tulisan. Melihat sesuatu dari aspek yang lebih luas juga, beserta melihat dan mempertimbangkan pendapat dan pandangan yang berbeda-beda pula. Selanjutnya, jadi mengapa manusia perlu eh, mempelajari filsafat? Hal tersebut dikarenakan selama hayat masih dikandung badan, selama manusia itu hidup, manusia akan selalu menemui yang namanya masalah. Kehidupan manusia yang selalu diwarnai dengan masalah, baik masalah yang bersifat teoritis maupun yang bersifat praktis, itu mendorong untuk berbuat dan mencari jalan keluar atau menyimpulkan permasalahan tersebut yang dihadapi. Sehingga tidak jarang menghasilkan temuan-temuan yang sangat berharga yang dapat dijadikan ibroh bagi manusia itu sendiri dalam kehidupannya guna untuk melangsungkan kehidupannya. Nah, dengan adanya filsafat, membantu manusia untuk berpikir lebih kritis, analitis, dan reflektif. Merenungkan makna kehidupan tersebut, serta nilai-nilai dan tujuan, filsafat mendorong pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah pemikiran manusia dan berkontribusi pada perkembangan intelektual dan pemecahan diri. Adapun dari 4 poin tersebut dan penjelasan sedikit saya tadi, dapat kita simpulkan bahwa filsafat ilmu itu sendiri perlu kita pelajari untuk membantu manusia untuk mempelajari, memahami aspek-aspek yang berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan, serta metodologi penelitian hingga tingkat proses yang lebih kritis lagi. Nah, dengan filsafat, manusia juga dapat menggali problematika melalui pertanyaan-pertanyaan yang sangat fundamental atau sangat mendasar, radikal, dari akar-akarnya sampai akar-akarnya, tentang bagaimana pengetahuan itu dipahami dan pengetahuan itu dapat berkembang. Terima kasih.